Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya, salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sekali lagi berikan tepuk tangan kepada tim Praise on Worship yang luar biasa. Wow, saya terkesan dengan anak-anak yang ikut pelayanan hari ini ya. Ini anak-anak yang luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu juga harus support mereka ya, mengajarkan bagaimana mereka harus lebih mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya ketika kita mengutamakan Tuhan, ya semua masa depan kita akan terjamin dengan sempurna. Amin. Dan jangan lupa Bapak Ibu tetap harus support ya gembala senior kita ya Om Tik dengan keluarga yang luar biasa yang dengan segenap hatinya melayani Tuhan. Boleh dong kasih aplaus untuk Om Tik dan keluarga ya, untuk Pendeta Ishak yang barusan inauguration ya, pelantikan yang luar biasa dengan Pendeta PDP ya Bu Vivi. Wah, kasih tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Saya bangga karena apa? Karena generasi lepas generasi itu harus ada yang masuk dalam ladang Tuhan. Kenapa kok begitu? Karena generasi kita setiap tahun akan mengalami yang namanya pergumulan yang jauh lebih hebat dari pergumulan generasi sebelumnya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa ya generasimu jauh lebih enak dari papa, oh itu salah besar. Kenapa kok begitu? Generasi kita Bapak Ibu, generasi papa saya, misalkan generasinya Om Tik itu tidak ada internet dan sebagainya. Tetapi generasi anak-anak kita ini jauh lebih banyak internet, tantangannya jauh lebih besar daripada generasi kita. Kenapa kok begitu? Semua informasi tidak bisa dibendung dengan adanya dunia internet. Anda mau cari informasi tentang apapun, tentang komunitas apapun, di situ Anda bisa bergabung, Anda bisa mendapatkan informasinya. Dan itu sangat berat bagi anak-anak generasi kita. Kalau kita ya generasi orang-orang yang sudah Gen Z atau baby boomers, kita bisa memilah dengan gampang karena informasi itu tidak mudah masuk. Benar? Tetapi anak-anak kita, ayo Bapak Ibu bisa enggak mengawasi mereka 1 kali 24 jam? Bisa? Enggak bisa. Justru anak-anak ini harus kita penuhi kebutuhan rohaninya lebih dari kebutuhan jasmaninya. Nah Bapak Ibu, ada sebuah pepatah yang mengatakan uang dapat membeli makanan mahal, tetapi uang tidak dapat membeli selera makan. Ada lagi pepatah mengatakan uang dapat membeli kasur yang empuk, tetapi uang tidak dapat membeli tidur yang nyenyak. Ada pepatah mengatakan lagi tentang uang dapat membeli jam tangan yang mahal, tetapi uang tidak dapat membeli waktu tambahan. Dan yang sering kita dengar dalam bahasa Inggris adalah time is apa Bapak Ibu? Money, artinya uang, waktu itu adalah uang. Nah, uang ini selalu ada dalam kehidupan kita. Hidup kita ini selalu ada nilai uangnya. Bapak Ibu berangkat ke gereja, Bapak Ibu butuh uang. Beli bensin butuh uang. Saya sendiri walaupun bisa khotbah, bisa mengajar, tetapi kalau saya beli roti ya di supermarket apapun mereknya, saya nggak bisa mengatakan dalam nama Yesus roti itu menjadi milikku. Oh ya, ditangkap security Bapak Ibu. Belinya harus pakai uang. Di bensin juga gitu, di pom bensin. Pak, berapa Pak? Pertalite full. Ya. Bayarnya pakai apa Pak? Pakai firman Tuhan. Wow. Oh masuk polisi Bapak Ibu. Bapak Ibu pikir mau menipu. Nah uang itu selalu ada dalam kehidupan kita. Bahkan suatu kali saya pergi ke salah satu mall di Surabaya, antri di food court Bapak Ibu. Dan saya tertarik pada satu laki-laki dewasa, dia membawa anak ternyata. Saya lihat, perhatiin, bawa anak kecil. Anak kecil ini tenang banget Bapak Ibu. Biasanya kalau anak kecil antri tidak tenang, betul? Gelisah kan dia, lari sini, lari sana, lari sini, lari sana. Tapi anak ini kok tenang banget. Saya pandang, saya lihat, kenapa ya kok bisa tenang gitu? Ternyata pada waktu mereka mau bayar Bapak Ibu, papanya bilang gini, yang bayar dia. Pantasan ya, anak ini bisa tenang karena apa? Dia yang bawa ATM-nya. Ya.
Oh ternyata saya lihat, wah iya benar juga Bapak. Dikeluarin ATM-nya, dimasukkan di mesin EDC, kemudian bisa masukin PIN-nya. Wah, saya gini, wow pantesan ya. Ternyata anak ini tenang karena dia bawa, ya dia bisa bayar apa yang dia inginkan. Bahkan dia bisa bangga karena apa? Karena dia bisa membelikan orang tuanya, bisa membelikan keluarganya dengan makanan, dengan uang. Betapa uang itu Bapak Ibu di dalam kehidupan itu memiliki suatu nilai yang tidak bisa kita gantikan. Bahkan anak-anak pun kalau Bapak Ibu pernah tahu ya, punishment and reward, ya reward and punishment, ketika mereka dapat nilai bagus, biasanya kita berikan hadiah. Ya kan, nggak tahu itu 10.000, 20.000. Lihat yang tersirat di wajahnya. Senang nggak Bapak Ibu? Senang. Betul? Kita kalau sekolah selalu diajarkan oleh orang tua, ayo kamu sekolah yang pintar supaya kamu besok bekerjanya gajimu tinggi. Tentang uang Bapak Ibu. Nah pagi hari ini kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan tentang uangku dan Tuhanku. Kenapa ini penting? Karena kehidupan kita ini selalu berbicara tentang uang. Jangan sampai kita ini akhirnya selik atau kita slip, luput, meleset dan jatuh dalam dosa uang ini. Kita baca ya di Ibrani 13 ayat yang kelima. Bapak Ibu kalau mau mendengarkan tentang uang yang lebih detail, Bapak Ibu bisa masuk ke YouTube-nya GBT Mawar Syaron di tanggal 3 Maret ya, itu ibadah sore saya membedah tentang uang lebih detail daripada yang pagi hari ini. Kita pagi hari ini membahas dalam sisi yang lain. Ibrani 13 ayat yang kelima. Mari kita sama-sama baca Ibrani 13 ayat yang kelima. Sudah dapat Bapak Ibu? Sudah muncul ya? Oke, 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Lalu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengkontraskan, membandingkan dua hal, dua pribadi yang seringkali kita salah kaprah. Ya, kita seringkali bisa salah langkah, kita seringkali bisa salah dalam mengambil keputusan dan menggantungkan kehidupan kita antara uang atau Tuhan. Betul? Saya pun juga seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi problem di dunia, jangankan menghadapi problem, kita mau beli something aja kita harus mikir, bener enggak sih kita butuh? Betul? Bener enggak sih kita harus bayar ini dengan harga segini? Bener enggak sih? Apalagi ada masalah. Ketika ada masalah, pemikiran kita apa? Uang. Atau kita Tuhan. Nah, kita lihat sekarang Bapak Ibu yang poin yang pertama tentang hamba uang. Apa sih hamba uang itu? Hamba uang itu adalah sifat serakah terhadap uang. Bukan uangnya, tetapi ada sifat serakah kita terhadap uang. Jadi Alkitab tidak memusuhi yang namanya uang, tapi Alkitab menggarisbawahi, membuat suatu kata serakah. Hamba uang itu bukan kita harus menghamba pada uang, uangnya jadi Tuhan, bukan. Tapi apa? Sifat serakah kita, bukan uangnya, tetapi sifat serakahnya. Bapak Ibu coba tadi baca, keluarin ayatnya dulu, Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Nah, hamba uang ini dalam bahasa aslinya adalah apilarguros. Itu tidak serakah. Bandingkan dengan ayat 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Ya, 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Nah, cinta uang itu dalam bahasa aslinya adalah pilarguria. Jadi apilargurios ini pilarguria. Yang satunya ini mengatakan kamu tuh cinta uang, kamu tuh serakah. Nah, yang tadi yang kita baca di Ibrani, jangan kamu tuh serakah. Ya, hamba uang tuh serakah. Jadi bukan perihal uangnya, tapi sifat serakahnya itu yang berbahaya.
Uang akan dituhankan ketika saudara mulai muncul sifat serakah. Segalanya Bapak Ibu hitung dengan uang. Ini yang Tuhan tidak mau. Semuanya Bapak Ibu hitungnya dengan uang. Bapak Ibu pertemanan, yang dicari apa? Bertemannya atau uangnya? Mungkin Bapak Ibu bisa berpikir, wah ini orang ini soge kira, aku mesti koncoan. Soalnya sopo tahu ya untuk job-joban. Loh, berarti Bapak Ibu tujuan pemikirannya berteman adalah untuk uang. Demikian juga pelayan Tuhan. Ya saya pun juga hamba Tuhan, pelayanan. Saya pun juga orang marketplace. Jadi benar-benar harus bisa memilah antara mana. Ini kita sudah tujuannya ke uang atau apa? Bapak Ibu kerjasama bisnis partner. Bapak Ibu ingin membangun bisnis itu panjang atau mau ngejak duitnya orang itu. Nah ini loh. Ini kita harus tegas dulu di awal tahun supaya apa? Supaya sepanjang tahun 2024 itu terjadi terobosan keuangan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak bisa mengerti, memahami sisi keuangan dari mata Tuhan, waduh nanti Bapak Ibu jatuh bangun ya dosanya dalam hal keuangan dan keuangan terus. Ada kesalahan dan kesalahan. Ketika uang dituhankan, maka kita yang menjadi hamba uang itu akan mengorbankan segala-galanya. Bahkan Bapak Ibu bisa mengorbankan istri Bapak Ibu, ya mengorbankan suami, bahkan mengorbankan anak-anak untuk apa? Untuk uang. Saya tidak tahu saya pernah cerita di sini atau enggak ya. Dari kesaksian dari teman saya, dia ini sudah suami istri. Istri yang A ini jatuh cinta sama suami yang B. Waduh repot Bapak Ibu. Orang Kristen percaya Tuhan. Karena apa? Karena ketika ulang tahun si laki-laki ini ngasih hadiah berupa berlian. Harganya dihitung ratusan juta. Kepincut Bapak Ibu. Apa? Berantakan. Kehidupannya berantakan. Saya sampai sedih. Pusing Bapak Ibu. Beresinnya gimana? Saya sudah kasih tahu. Kembalikan. Berlianmu itu kembalikan. Ini racun. Nah, yang istri ini mengatakan apa? Tidak bisa, ini mahal ya. Eman. Duh ya itu. Lihat. Bukan masalah berliannya, tapi masalah apa? Serakahnya. Jadi Bapak Ibu jangan anti dengan uang. Bapak Ibu bekerja ya untuk dapat uang. Supaya apa? Supaya bisa menghidupi kehidupan Bapak Ibu dan keluarga. Bapak Ibu harus menabung. Supaya apa? Supaya masa depan Bapak Ibu ada saving yang bisa save your life. Yang bisa menyelamatkan kebutuhan hidup Bapak Ibu. Itu harus. Loh kalau kekurangan uang bagaimana? Ya Bapak Ibu harus ekstra. Ya, extra time, cari extra job. Atau kita istilahnya kalau anak-anak muda, ya generasi muda di tempat ini side hustle. Cari pekerjaan sampingan apa yang bisa kita lakukan. Loh itu boleh. Karena sesungguhnya uang itu tidak jahat. Alkitab mencatat hamba uang itu mengorbankan segala-galanya. Kita tahu ada sebuah histori tentang Akan. Dosa Akan ini menyebabkan Israel kalah dari Ai. Ya, lihat kita baca ya di Yosua 7 ayat 20 sampai 22. Ya Yosua 7 ayat 20 sampai 22. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Perhatikan Bapak Ibu di ayat yang ke-21, aku melihat di antara barang-barang jaran itu jubah yang indah buatan senior dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Apa Bapak Ibu dikatakan di situ lalu? Aku mengingininya. Lah ini loh sifat serakah. Bukan barang jarahannya, bukan jubahnya, bukan buatan siniarnya, bukan 200 sikalnya, bukan sebatang emas, tetapi ada kata-kata sambungnya apa? Aku mengingininya. Coba kalau Akan tidak mengingininya, kira-kira Akan bisa jatuh dalam dosa enggak? Tidak.
Justru ini loh, sifat serakah manusia. Lihat, kita baca lanjutnya ya. Maka aku ambil semuanya itu, ya, karena aku mengingininya, maka aku ambil semuanya itu, kusembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Lalu ayat yang ke-22, lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Dosa Akan bukan hanya menyebabkan keluarga Akan akhirnya dirajam, dibinasakan, tetapi menyebabkan seluruh bangsa Israel kalah menyerang kota Ai. Jadi Bapak Ibu, uang itu enggak jahat, tapi ketika saudara muncul sifat serakahnya, mulai matanya berbinar-binar, aku harus menggapai uang ini, Bapak Ibu saudara mengorbankan banyak hal. Bukan hanya keluarga, mungkin lingkungan kerabat, lingkungan gereja Bapak Ibu korbankan. Hanya demi apa? Ini loh uang. Bukan uangnya, sifat serakahnya. Saya sangat menyayangkan sekali teman-teman pelayanan di tempat lain jatuh dalam hal keuangan. Karena apa? Karena yang dituju adalah hal uang. Dia melayani untuk tujuan apa? Untuk tujuan uang. Ya, pelayanan di sini terus mulai matanya mulai lihat, wah ini siapa nih ya bos-bos yang datang. Lu seperti itu. Gitu loh. Kita nih harus kembali Bapak Ibu pada kenyataan yang ada di dunia. Kita ini masih menginjak lantai, masih menginjak bumi. Kita nggak ngawang-ngawang gini. Semua kan masih menginjak lantai kan Bapak Ibu? Masih kan? Ayo kita terapkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Kita lihat contoh yang lain, yaitu Elisa, Gehasi, dan Naaman. Ini tentang pemberian uang. Bapak Ibu, siapa yang suka kalau diberi uang? Boleh angkat tangan? Wah, cuman satu, yang lain tidak suka. Oh, puji Tuhan, berarti luar biasa ya. Itu. Suka memberi uang? Tidak ada juga. Loh piye toh iki? Ini suka diberi apa suka memberi? Ayo jujur. Suka apa? Loh, tidak ada ngaku. Ya, bayangin Bapak Ibu, kita kalau mendapatkan hadiah itu senang, apalagi kalau hadiahnya uang. Loh kok jangankan kita orang dewasa Bapak Ibu ya. Anak saya ya, kalau saya tanyain, kamu kalau ulang tahun mau nggak dirayain? Nggak mau Pak. Loh kenapa? Hadiahnya loh Pak, apa? Kotak pensil, buku tulis, tas. Lah ada apa? Kita sudah ngerayain pesta besar, kasih kue, makan di mana? Hadiahnya apa? Loh itu anak kecil loh Bapak Ibu. Saya sampai geleng-geleng. Wah. Ini siapa yang ngajari ya? Loh iya loh. Padahal kalau kita merayakan ulang tahun sebetulnya kan bukan masalah kita dapat hadiah atau tidak, tapi masalah bagaimana kita mau share kebahagiaan kita bisa bertambah usia, terus kita mau share dengan teman-teman. Tapi jangan diartikan bahwa setiap kita ulang tahun harus pesta loh ya, no. Tergantung pada Bapak Ibu. Bapak Ibu mau ngapain? Ya. Mau cuma acara keluarga sendiri, it's okay. Tapi lihat kita kembali kepada pemikiran anak saya. Lah Pak, nah sekarang Papa keluar uang berapa untuk bikin kue tart? Ya 500.000 gitu. Lah terus ini makannya ke teman-teman berapa? Ya 50.000 lah dibelikan di fast food misalkan gitu ya Bapak Ibu ya, di sebuah fast food gitu, nama saya tidak nyebut ya supaya kan saya tidak endorse gitu ya. 50.000 lah, 50.000 Pak kali kan 100 sudah berapa gitu, kali 100 berapa Bapak Ibu? 50.000 berapa? 5 juta. Wah Ibu jago banget ya. 5 juta belum kue tartnya 5,5 juta, belum ngasih souvenirnya ya. Souvenirnya berapa sih kira-kira? 100.000 bisa souvenir? Bisa ya, kali 100 sudah berapa? 100.000 kali 100 10 juta. Di total berapa Bu tadi? 15,5 juta ya. Lo dapat hadiahnya kok tak pensil, tas. Nggak usah Pak, wis mending uangnya kasihkan aku, tak tabung loh. Pinter ya anak-anak sekarang itu, saya sampai geleng-geleng. Iya ya, mending makan-makan sendiri satu keluarga ya, enggak sampai habis 1 juta Bapak Ibu. Uang sisanya berapa? 14 juta. Padahal sama papanya enggak mau, papanya yang ngirit ya. 14 juta timbang tak kekno kamu nak, tak buat membayar uang sekolahmu gitu. Jadi lihat Bapak Ibu ya.
Jangan-jangan kita itu naif dalam dunia ini. Anak kecil aja bisa tahu. Lebih baik beli yang ini, Pak, lebih baik beli yang itu. Lah orang tuanya kelihatannya ngirit toh. Oh, pinter juga anakku. Ya orang tuanya enggak mau kalah. Ya tak tabung timbang tak kasih no kamu. Ya toh. Kan unik tuh. Ya Bapak Ibu kembali. Lihat, Elisa, Gehazi dan Naaman itu juga terjebak dalam hal uang, yaitu pemberian. Ya, Bapak Ibu bisa baca itu ya di Alkitab, cerita Naaman itu sakit, seorang jenderal yang sakit, ya seorang panglima perang, dia harus mandi 7 kali ya di Sungai Yordan dan dituruti walaupun dia jijik. Lalu Naaman karena begitu selesai mandi dia sembuh, tentu wajar, tentu itu normal. Seorang panglima yang punya harta dia ingin memberikan sebuah hadiah kepada Elisa. Tapi lihat, Elisa dia tidak mau menerima hadiah walaupun dia berhasil ya membuat Naaman sembuh. Karena apa? Karena Elisa tahu kemampuan yang dia miliki itu berasal dari Tuhan. Dia tidak mau menukar kehormatan Tuhan dengan uang. Tetapi lain dengan Gehazi. Gehazi ini bujangnya, ya bujangnya itu asistennya. Asistennya melihat, loh bos, wah weman rek, ini kapan lagi bisa dapat harta segini banyak? Ya toh? Elisa berkata, sudah pulang, aku tidak mau menerima pemberian ini, karena sudah diberitahu sama Tuhan tidak boleh menerima pemberian. Sudah pulang Naaman. Situasinya tenang sampai saat itu. Tetapi apakah tidak itu tidak tenang Bapak Ibu bagi Gehazi? Gehazi merasa apa? Waduh, eman. Lihat, peristiwa seperti Akan, ya kan? Ingin, ya toh? Eman bos, tidak mau. Wah, akhirnya Gehazinya yang lari Bapak Ibu ya. Gehazi lari, nemui Naaman, dia bilang apa? Panglima, mohon maaf, ternyata tuanku ini salah. Dia mau menerima pemberian tuanku, hartanya. Lu bagi Naaman, tidak masalah toh? Bagi Naaman, ini harta mau tak kasihkan kok memang tidak ada salahnya. Tetapi ini yang menjadi masalah bagi Gehazi. Dia sudah serakah, ya kan? Sudah tahu bosnya sudah tidak mau, sudah ada tanda dari Tuhan, tapi dia terjang terus. Ketika dia menerima, akibatnya apa? Kusta yang dia alami Naaman jatuh dialami Gehazi. Bapak Ibu harus hati-hati kalau ada seseorang yang memberikan pemberian uang. Jangan-jangan itu bukan milik Bapak Ibu, jangan-jangan itu harus disalurkan ke orang lain. Hati-hati. Bukankah itu yang sering ditekankan di pemerintah toh? Kalau hati-hati ya, kalau ditransfer dengan jumlah besar, hati-hati, dicek transferannya, jangan asal diterima. Ya sering kita dengar berita-berita tiba-tiba akunnya dari yang digitnya cuma 6 jadi digitnya 9. Dan sama pemilik akun didiemin, dipakai. Loh, masuk penjara dia. Loh, itu kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Luar biasa ya kebenaran firman Tuhan ya. Sampai dipakai di prinsip perbankan itu kebenaran firman Tuhan. Hati-hati kalau ditransferi orang dalam jumlah besar, ada uang nyasar, jangan dianggap Bapak Ibu mengatakan, oh haleluya Tuhan berikan jawaban. Loh, cek dulu. Nanti bisa kena pidana di perbankan. Lihat, uang Bapak Ibu itu hanya untuk mencukupkan keperluan hidup, bukan tujuan hidup. Kita baca Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima tadi, janganlah kamu menjadi hamba uang dan apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya, cukupkanlah dirimu dengan uang yang ada padamu. Cukupkan loh ya, bukan mewahkan, bukan manjakan dirimu, tapi apa? Cukupkan. Kenapa kalau Alkitab selalu mengatakan cukupkan? Supaya kita tidak muncul serakah. Bapak Ibu bisa bayangin kalau Alkitab ngomongnya, dan mewahkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Oh, Bapak Ibu dapat uang 1 juta, habiskan. Ya toh? Bapak Ibu dapat uang 10 juta, habis. Karena apa? Karena perintah Tuhan mewahkan.
Beli handphone baru, setiap tahun ada muncul handphone baru, beli handphone baru, motor baru, keluar beli motor baru. Itu mewahkan. Tetapi Alkitab ngomong apa? Cukupkan. Untuk apa? Untuk ngerem serakah kita. Kok jangankan tentang harta Bapak Ibu ya. Kita tentang makanan aja seringkali tidak mencukupkan diri tapi mengenyang-kenyangkan. Ada amin? Loh, mulai aja wajah-wajah yang tertawa Bapak Ibu. Apalagi kalau makannya kita ini all you can eat ya. Wah, kok tepaan ini. Tepaan pastor, all you can eat itu. Eman-eman. Sekenyang-kenyangnya. Padahal firman Tuhan mengatakan apa? Cukupkanlah. Kenapa sih? Karena supaya kita ini tidak muncul apa? Rasa serakah. Ketika Bapak Ibu muncul rasa serakah dalam hal makanan pun, itu membawa malapetaka dalam tubuhnya Bapak Ibu. Bapak Ibu menjadi overweight. Kalaupun tidak overweight, akan diabetes, kolesterol tinggi, trigliserid tinggi. Akhirnya jantungnya tersumbat. Jantungnya tersumbat atau otaknya tersumbat jadi serangan jantung, jadi stroke. Terus Bapak Ibu datang pada Tuhan katakan, Tuhan ampuni aku, Tuhan sembuhkan aku. Loh, bukan Tuhan tidak mau sembuhkan, bukan Tuhan tidak bisa sembuhkan. Tetapi sifat serakah kita terhadap makanan itu yang membuat kita jatuh, membuat tubuh kita rusak. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Sekali lagi, poin yang pertama, uang itu hanya untuk mencukupkan keperluan hidup, bukan tujuan hidup. Kita masuk yang poin kedua tentang Tuhanku. Ya, Ibrani 13 ayat yang kelima. Tadi sudah dibandingkan antara uang dan Tuhanku. Kita baca ya. Yang B 13, berarti 13 ayat yang kelima yang B. Karena Allah telah berfirman, aku ya sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, apa yang dimau sih? Tuhan tuh mau apa? Fokus tujuan hidup kita itu adalah Kristus. Lihat, ayat ini membandingkan ya. Jangan kamu menjadi hamba uang. Ya, tetapi cukupkanlah dengan uang yang ada padamu. Sebab aku telah berfirman, aku, loh lihat, sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dibandingkan sama Tuhan. Udahlah, Tuhan kalau bahasa kita sehari-hari, udahlah bro, udahlah sis, kamu yuk cari kerjaan boleh lah, bekerja giat oke lah, ya cari side hustle oke, jalani. Tetapi ingat, tujuan hidup kita bukan uang. Tujuan hidup kita harus apa? Harus Kristus. Karena apa? Sudah lalu nggak usah kerja sampai parah, sampai seperti itu ya, mengorbankan keluargamu, kamu nggak ketemu anakmu, mungkin kamu mengorbankan kesehatan, mengorbankan pertemanan. No, mungkin Bapak Ibu bisa nggak tidur karena ngejar set hustle terus. Tidur. Karena apa? Tuhan berfirman. Tuhan memberikan berkatnya pada waktu kita tidur. Bukan tidak boleh, tetapi tujuan hidup kita ini ke siapa? Tujuan hidup kita ini harus fokusnya pada Kristus. Penebusan Yesus di atas kayu salib itu untuk mengangkat saudara yang tadinya harus binasa ketika saudara nanti mati, diangkat menjadi mendapatkan keselamatan kekal. Bukan hanya itu saja, ketika Yesus datang ke dunia, Yesus mau apa? Memulihkan kehidupan setiap kita. Buktinya apa, Pastor? Bapak Ibu, sepanjang Yesus pelayanan di dunia, seluruh mujizatnya itu tentang pemulihan. Tentang pemulihan. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Bahkan Yesus memperhatikan kehidupan perekonomian dari siapa? Dari Petrus. Petrus suatu saat nebar jala. Petrus itu ahli loh Bapak Ibu ya. Dia memang pekerjaannya penjala ikan. Nebar jala tuh semalam-malaman. Pulang-pulang pagi hari capek. Sudah ditata semua jalannya. Terus Yesus lihat. Kamu Petrus, ayo tebarkan jalamu. Ini kok enggak dapat ikan sama sekali, gitu. Kalau tidak dapat ikan kan tidak ada penghasilan. Kalau Petrus tidak ada penghasilan, tidak dapat uang, tidak ada buat makan. Terus Petrus bilang apa? Aduh Tuhan,
Saya ini ya, aku ini sudah semalaman ya menebarkan jala, tapi tidak dapat apa-apa. Kalau bahasanya kita, halah kok, aku ini loh jauh lebih pakar dari kamu. Aku ini wis memang aku tuh ini loh jala ikan. Sopo kok ngomongi aku? Tapi lihat, Petrus berbeda tanggapannya. Tujuan hidupnya itu apa? Taat pada Kristus, fokus hidupnya pada Kristus. Petrus mengatakan, karena engkau yang menyuruh, maka aku akan pergi menebarkan jala. Dan Bapak Ibu bisa tahu apa yang didapatkan Petrus? Ikannya banyak, berkatnya banyak. Fokusnya pada siapa? Kristus. Kenapa? Karena Kristus itu yang jauh lebih tahu apa yang harus Anda lakukan daripada apa yang harus kita pikirkan sendiri. Kita ini terbatas, Bapak Ibu. Kita mungkin saat ini mengalami perekonomian yang buruk. Ya, kita harus berusaha sebaik mungkin dengan apa yang kita mampu. Dengan waktu yang kita mampu, tetapi jangan mengorbankan waktu-waktu saudara itu dengan keluarga, ya, dengan sahabat, termasuk dengan Tuhan. Harus ada waktu untuk kita apa? Fokus pada Kristus. Nanti lihat, saudara akan diberikan sebuah insight, saudara akan diberikan sebuah terobosan, mungkin saudara akan dipertemukan dengan seseorang yang bisa membantu. Fokus kita pada siapa? Pada Kristus. Tuhan mengatakan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Artinya itu Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Kita kembali lagi ke Ibrani 13 ayat yang kelima. Lihat Bapak Ibu ya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Membiarkan itu artinya gini, membiarkan itu mengetahui, melihat, tapi tak biarin. Cuman bengong gini. Misalkan kita kalau di kolam renang ada yang tidak bisa berenang, terus dia mulai kelelep-kelelep gitu Bapak Ibu ya. Nah kita tahu, oh gak bisa berenang dia. Oh dia mau tenggelam. Lo tenggelam sungguhan. Lah ini loh Bapak Ibu, ini membiarkan. Melihat, tapi tidak melakukan apa-apa. Dibiarkan, gak ditolong. Nah Tuhan mengatakan apa? Aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Lalu lanjut, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Meninggalkan itu seperti ini. Dia sudah tahu kondisinya bakal tenggelam karena tidak tahu itu tidak bisa berenang, sama dia ditinggalin, sudah tidak mau tahu, urusan itu urusan lu, ya lu gua ditinggal. Nah itu kejam ya Bapak Ibu ya, meninggalkan. Berapa banyak kita juga mengalami ya, ditinggalkan teman, ditinggalkan sahabat pun bisa meninggalkan loh. Ketika kita tidak punya apa-apa, boro-boro Bapak Ibu mau jadi sahabat ya, yang sahabat aja bisa mengatakan, aku tidak kenal. Bukankah itu yang dialami Yesus ketika Petrus menyangkali Yesus? Lu Petrus itu orang dekatnya lo, plek itu, bestinya Tuhan Yesus, dia yang membela, ya kan, warin pedang kalau ketika Yesus mau ditangkap. Tapi lihat, ketika Yesus disiksa, ketika Yesus tidak memiliki kuasa, terus Petrus ditanya kan, loh, lu lah sakrupan ambil Yesus. Petrus jawabnya apa? No. Dia minggir. Tanyain lagi. Loh iya, kamu ini satu grup sama Yesus. Dia bilang apa? Aku tidak kenal dia. Lihat Bapak Ibu. Kalau fokus kita bukan pada Kristus, ketika ada badai goncangan, Bapak Ibu mudah jatuh. Apalagi tentang hal keuangan. Bapak Ibu akan mudah jatuh. Tuhan itu tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan itu meminta apa sih kepada kita? Tuhan itu meminta kehidupan kita itu berkenan di hadapannya. Tuhan itu hanya meminta begitu. Ayo hiduplah berkenan. Hiduplah yang penuh ucapan syukur. Hiduplah memuliakan nama Tuhan. Hiduplah berbuat baik dan memberi. Kita baca ayat lanjutannya Bapak Ibu ya, di Ibrani 13 ayat 15 sampai 16 ya, Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Ini kelanjutan dari ayat yang tadi. Sebab itu marilah kita oleh Dia apa Bapak Ibu?
senantiasa mempersembahkan apa? Korban syukur pada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, bukan gerutu. Aduh Tuhan, kok jiwa apa, kok hidupku ngene, kok loro kabeh kok. No, bukan itu. Tapi apa? Ayo, ini loh ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah janji di awal tadi ayat ya. Aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Tugasmu apa? Ini loh ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa apa Bapak Ibu? Berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau mau mengalami terobosan ya finansial, ayo fokus pada Kristus. Bapak Ibu boleh giat bekerja, apapun silakan, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, jujur. Fokusnya kita bukan pada uang, pada apa? Pada Kristus. Mengucap syukur. Ya mungkin hari ini kita hanya menerima gaji sekian, ucap syukur. Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Jangan terus membandingkan Bapak Ibu gaji 4 juta, 5 juta, Bapak Ibu bandingkan dengan gaji yang 50 juta, 100 juta. Stres Bapak Ibu. Akan stres. Andaikan aku punya, kan gitu ya biasanya. Andaikan aku punya gaji 50 juta, aku akan bisa hidupku lebih tenang. Nanti Bapak Ibu kalau gaji 50 juta sama aja. Begitu dapat gaji 50 juta, karena Bapak Ibu tidak terbiasa dengan cukupkanlah, maka Bapak Ibu akan iri dengan orang yang gajinya 100 juta. Andaikan hidupku punya gaji 100 juta, aku akan jauh lebih enak. Nah kalau sudah begitu, keserakan muncul. Itu yang Tuhan tidak mau. Bukan masalah uangnya, tetapi masalah serakannya. Kerja yang baik, anak-anak muda di tempat ini, ayo kerja yang baik, bangun karir yang baik, fokus pada Kristus. Ucapan bibir yang apa? Bersyukur, memuliakan nama Tuhan. Berbuat baiklah. Anda mau berkompetisi dalam karir, silakan, go ahead. Tapi apa? Jangan menjelekkan. Tunjukkan prestasinya. Bapak Ibu mau berkompetisi dengan teman bisnis yang lain, dengan toko yang sama, jualan yang sama, oke, no problem. Tetapi berkompetisilah dengan baik. Jangan terus mencuri spek. Nah ini, spek ini seringkali Bapak Ibu dimainkan, betul? Katanya ketebalannya 1 mili, ternyata ketebalannya 0,9 gitu ya. Ini Bapak Ibu kalau yang bidang-bidang logam pasti tahu ya, aluminium mau bidang besi itu pasti Bapak Ibu ngerti lah ya. Dianggap apa? Oh ya 1 mili ini banci. Loh ono mana ya toh? Ono banci, ono 1 mili lesbi ya. 1 mili G gitu ya. Ya harus jujur gitu. Jangan Bapak Ibu harus merasa, loh Esther kalau aku tidak jujur, aku tidak bisa bersaing. Loh, itu kan katanya manusia. Firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Cukupkanlah dengan apa yang ada padamu. Ya jujurlah. Ini loh ucapan bibir harus memuliakan nama Tuhan. Saya juga dalam bidang industrial juga Bapak Ibu. Ya marketplace juga. Dan kita harus jujur. Kalau ditanya ketebalan aluminiumnya berapa? Ya saya bilang 1,25. Terus panjang misalkan 20 cm. Saya bilang kasih di deskripsi. Di toko online itu ada deskripsi kan. Saya kasih deskripsi. Ada spelling, ada toleransi, beda panjang 0,5 cm. Saya kasih tahu gitu. Karena apa? Lu ini harus jujur, harus memuliakan nama Tuhan. Selalu ada perbedaan ketebalan. Ketebalan itu kan dalam mili Bapak Ibu. Itu 0,05 mili. Jadi misalkan 1,5 bisa terjadi nanti barang yang keluar itu 1,45. Itu harus jujur kita. Terus suatu saat Bapak Ibu di toko online saya ada yang protes. Loh ini loh ketebalannya kok ganti ya. Yang tempo hari kok lebih tebal, sekarang lebih tipis. Saya cuma kasih tahu, coba Bapak, coba Kak baca di deskripsi. Kok jangankan ketebalan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau beli lantai nih, lantai tipe yang sama, warna yang sama, setiap periode
dia keluar, warna bisa berbeda sedikit kan? Pasti berbeda. Dan itu kita harus tahu. Terus kita tidak bisa menyalahkan tokonya, loh ini aku lo beli ini tahun lalu warnanya gini, sekarang keluar kok warnanya gini. Wah kamu bohongin ini. Loh Bapak Ibu yang tidak ngerti. Bukan tokonya yang salah. Nah ini loh, kita dalam kehidupan, ayo kita praktek. Amin. Belajar untuk kita apa? Ini loh, terapkan kebenaran firman Tuhan. Beri bantuan. Gereja perlu apa? Ayo beri. Karena apa? Itulah kontrol kita untuk apa? Untuk mencukupkan apa yang ada pada kita. Bapak Ibu bisa makan 3 kali sehari, bisa punya pakaian ya, tidak lubang-lubang, bisa pergi ada kendaraan, walaupun itu mungkin naik angkot dan sebagainya. Bersyukur. Sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Amin. Tidak akan membiarkan engkau. Bapak Ibu, istri saya saat ini sedang ada di Sydney, yaitu kemurahan nama Tuhan, bukan karena kita keuangan yang hebat, kita keuangan tidak hebat, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan. Istri saya itu punya mimpi 20 tahun yang lalu dia kepingin sekolah, tapi karena orang tuanya tidak mengizinkan, ya sudah, tidak perlu ke Australia. Nah kita diberikan kesempatan yang luar biasa sama Tuhan, dan itu pun di luar apa yang saya pikirkan. Saya cuma doa pada Tuhan gini, di Australia itu biaya hidup tinggi. Begitu mendarat, jebret, argo kita sudah jalan. Argo tahu Bapak Ibu ya, biaya hidup itu sudah jalan. Tidak bisa kita di sana tenang-tenang terus bisa beli roti sendiri tanpa keluarkan uang, tidak bisa. Saya hamba Tuhan pun di sana ya harus bayar. Begitu masuk imigrasi, dicek, keluar, ya harus beli kartu telepon. Bayar, semuanya bayar. Saya cuma doa gini, kalau Tuhan sudah buka jalan, kamu harus percaya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan dirimu sana tergeletak. Di sana itu harus benar-benar segera dapat kerja. Kalau Bapak Ibu nggak dapat kerja di sana, boncos Bapak Ibu. Benar. Biayanya aja 1 minggu Bapak Ibu itu biaya kosnya ya, itu kurang lebih $200. $200 berapa? Ada yang tahu kursnya? Anggap aja kursnya 10.000 lah, itu harusnya 10.500. Anggap aja 10.000 biar hitungannya gampang. Jadi kalau $200 1 minggu itu berapa? 2 juta. 2 juta itu penginapannya aja. Belum makan. Belum transport. Nah terus kan kalau nggak dapat kerjaan langsung jebol Bapak Ibu. Cuman saya apa? Membangun iman. Kalau Tuhan sudah mengizinkan, Tuhan pasti tidak akan pernah membiarkan. Fokusnya pada Kristus. Sampai di sana sudah urus semuanya, ya mulai keluar uang kan, mulai bayar penginapan, ya mulai bayar transportnya, sudah keluar uang terus. Hari pertama tidak ada apa-apa. Saya cuma telepon, ayo cepetan kamu cari on networking. Kalau tidak begitu, ini kita nggak bisa bertahan. Kita nggak punya uang, kita nggak bisa bertahan. Ini paling sebulan mentok, 2 bulan kolaps Bapak Ibu keuangan, tidak bisa. Itu ayo cari networking. Wah, tidak dapat. Di sana kita tidak punya teman, tidak punya saudara. Itu kali pertama istri harus ke sana karena diberikan jalan Tuhan. Doa, cari teman, hari keempat, hari ketiga ditelepon. Hari ketiga ditelepon. Ada yang telepon ngasih kerjaan. Ya, istri saya student, jadi ada waktu-waktu yang bisa dipakai untuk bekerja dan itu legal. Akhirnya ditelepon, mau tak kerja ini? Katanya kamu butuh kerja ya. Oh iya. Di mana? Ya, singkat ceritanya istri telepon saya cuma ngomong kalau memang Tuhan buka jalan, pekerjaan ini akan langgeng, akan panjang, akan memenuhi segala kebutuhan. Cari Tuhan dulu, doa yang benar. Doa Bapak Ibu. Kita jarak jauh tapi bisa doa. Karena sekarang kan ada WhatsApp ya, bisa video call dan sebagainya. Semua lebih mudah daripada 20 tahun yang lalu harus ke telepon putar-putar, tidak kelihatan wajahnya, mbaknya lebih mahal. Ya. Kita doa sama-sama. Coba ya, besok kalau tidak ada sesuatu halangan,
dan hanya Dia yang memberikan kerjaan, kamu harus berani melangkah bersama Kristus. Hari keempat disuruh masuk Bapak Ibu. Telepon lagi, udahlah kamu langsung masuk aja ya, tempatnya di sini. Masuk Bapak Ibu. Dan sampai sekarang, dari bulan 8 sampai bulan 3, di kerjaan yang sama, semua keperluan dipenuhi. Karena apa? Kristus. Kristus Bapak Ibu. Kita sampai geleng-geleng, wah, luar biasa. Fokus di orang yang sama. Fokus Kristus. Jangan fokus pada uang. Ya kita harus menyadari bahwa semua butuh uang, betul? Tapi saudara harus ingat, kematian Kristus itu untuk menebus dosa kita, untuk membuat saudara dan saya ini hidup apa? Berkemenangan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Terkadang Bapak Ibu banyak perkara yang kita nggak bisa mengerti dalam kehidupan ini, betul? Apalagi perkara uang. Sulit, orang lain pun sulit tuh mengerti Bapak Ibu. Bagi orang lain ya pergumulan saudara mudah, tapi bagi saudara pergumulan saudara ini sulit. Jangan pernah membandingkan pergumulan yang saudara alami dengan orang lain. Kita mempunyai tracknya sendiri-sendiri. Firman Tuhan mengatakan bahwa ayo dalam kesempatan kehidupan kita jalani, maksimalkan. Bapak Ibu punya skill apa, maksimalkan. Ya, anak-anak muda di tempat ini punya skill apa, maksimalkan. Mau sekolah, go. Tapi ingat, fokusnya pada Kristus. Kalau saya bisa mengalami penyertaan Tuhan, saya percaya kita punya Tuhan yang sama. Ya, kita punya Yesus. Jangan khawatir. Tuhan mengatakan, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan